Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali pagi ini kepoin desa. Kita pingin kepo-kepo tentang desa, dan pagi ini kita kedatangan tamu luar biasa, Ketua KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Tani dan nelayan andalan kumpulnya di sini, kontaknya di sini. Kita pengen tahu sebenarnya di era pandemi ini apa kabar teman-teman tani nelayan kita, nasib mereka seperti apa. Kemudian kita juga pengen dengar juga kabar KTNA hari ini. Lanjut juga nanti kita pengen gali lebih dalam tentang ketahanan pangan kita, karena pandemi kemudian ada isu yang kemudian bergulir adalah tentang bagaimana ketahanan pangan sebelum kita bicara tentang kedaulatan pangan, karena kita ngomong ketahanan pangan aja kita masih cukup banyak impor dan seterusnya. Tapi akan lebih paham lagi nanti yang menyampaikan adalah Ketua KTNA. Selamat pagi, Pak Win. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Suryo Kocok. Udah lama ini kita nggak ketemuan. Akhirnya dengan pandemi ini menuntut kita untuk bertemu dengan cara yang lain, tapi tetap tidak mengurangi kualitas silaturahmi. Semoga. Ya, betul. Kita manfaatkan fasilitas yang ada. Ya, Pak Win, ini menarik bicara pandemi, lockdown. Bahkan kemarin istri sempat ke pasar, katanya juga ayam agak kesulitan masuk ke Semarang dan ke Jakarta. Kebetulan saya sekarang di Jakarta. Kemudian kita juga melihat bagaimana banyak sekali beredar juga bantuan-bantuan beras dan seterusnya. Artinya ada pasar yang sebenarnya cukup lumayan dan seterusnya. Tapi kita skip dulu membicarakan itu. Pengen tahu kabar KTNA hari ini, apa kabar, Pak Win? Alhamdulillah sehat-sehat. Semua kita berjalan seperti biasa di sawah ya, atau di kebun, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu tidak ada pengaruh ya terhadap kegiatan para petani, khususnya dari KTNA ini. Hanya saja kita petani sudah terbiasa berproduksi, mempersiapkan seperti pada masa-masa normal. Ternyata tadi disampaikan juga oleh Pak Suryo bahwa ayam susah masuk ke Jakarta, dan ayam memang harganya lagi turun. Hingga beredar juga di web, anakan ayam DOC itu disebar, dilepas, suruh cari makan sendiri-sendiri. Karena tidak sanggup lagi untuk memelihara. Karena hitung-hitungannya udah gak ketemu antara DOC, harga pakan sampai besar, terus harga jual setelah besar. Sehingga itu dilepas supaya peternakan begitu. Ya, terus juga oke lah, itu masalah peternakan. Pangan ya katanya butuh gitu. Tapi kok panen nggak pada dibeli begitu. Seharusnya kan sudah ada. ini jangan-jangan udah standby di lepas laut sana untuk masuk produk-produk, Pak Win? Kurang tahu tuh, saya juga kurang tahu itu. Karena sekarang kan menganutnya sistem diem-diem. Jadi pernah itu dibahas, kalaupun impor ya diem-diem, jadi nggak ribut gitu. Tinggal yang paling banyak tahu ya nanti nelayan. Nelayan ada di laut, ya pasti semuanya juga lewat laut. Karena pangan lewat udara itu pasti mahal. Tapi nggak tahu dengan pandemi ini, barangkali pangan juga lewat udara. Karena sekarang lihat juga bahwa tempat duduk orang itu semua sekarang diganti barang semua. Jadi kargo semuanya di rumah jadi kargo agar pesawat itu bisa jalan. Mungkin saja nanti kargo-kargo itu juga bisa melalui udara, karena biar lebih cepat ya
dan harganya mungkin lebih murah karena penerbangan kurang. Nah, ini yang kita tidak tahu, tapi petani sayur yang terakhir itu dari Malang, ya, itu sudah nggak bisa jual, akhirnya dilempar-lempar, dibagi-bagi. Ini juga suatu hal yang tidak disangka, gitu ya, tidak disangka oleh petani sayur mempersiapkan, ya, karena dia bisa bekerja seperti biasa. Gitu. Ternyata setelah panen harganya malah jatuh, gitu, drop. Itu pun juga di Nusa Tenggara Barat, ya Nusa Tenggara Barat juga petani sayurnya sama seperti itu. Nah, kalau beras di beberapa tempat masih bisa diserap hanya di Pulau Jawa ini karena terlalu banyak panennya. Kan kebutuhan pangan Indonesia itu 60% dari Jawa. Jadi kalau pasokan dari Jawa ini terganggu, ya sementara dari 34 provinsi itu ada 7 provinsi yang minus, itu ya harus dipasok dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Karena luar Jawa yang terbesar ya dari Sulawesi Selatan. Maksud Pak Wintandi adalah pasokannya dari Jawa? Ya, atau jadi kebutuhannya di Jawa? Pasokannya dari Jawa. Oh iya? Ya, jadi pangan itu 60% itu pasokannya dari Jawa. Karena lahan subur itu ada di Jawa. Yang produksinya bisa 6 ton, 7 ton ya Jawa. Luar Jawa itu 3 ton, 4 ton. Ya ada yang sudah kreatif bisa 6 ton begitu. Jadi semua dari situ. Pak Win, sebentar. Ini saya baru tahu ternyata saya cukup kurang update bicara pertanian. Kalau pasokan utama pangan itu ada di Jawa, dulu pernah ada program transmigrasi yang kemudian keluar Jawa, dibagikan lahan dan seterusnya. Kemudian saya juga pernah dengar waktu-waktu terakhir, kalau transmigrasi kan zamannya Pak Harto dulu lah. Kemudian waktu-waktu terakhir ini juga bicara tentang cetak sawah jutaan hektar dan seterusnya. Apa kabar sebenarnya itu Pak Win? Saya jadi, itu dulu ada kayak gini kok masih harus mengandalkan Jawa, ngeri juga. Ya, jadi para pakar ya sudah menghitung ini tidak bisa Jawa itu dipertahankan untuk daerah lumbung pangan. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Pencetakan sawah memang sudah dilakukan ya, di beberapa tempat sampai ke Papua. Saya juga lihat ke sana, pengen ngecek, ya bener nggak nyetak sawah, bener itu tadinya hutan-hutan yang sudah nggak produktif gitu ya, itu langsung dibongkar, langsung dijadiin sawah lahan kering, terus dibuat embung-embung di situ gitu. Dan itu juga bukan nggak punya problem. Ternyata kita bicara Papua dulu ya, ini percetakan sawah yang sudah sukses berhasil di sana. Ternyata tuh hamanya itu nggak ada di Jawa. Burungnya besar-besar kayak ayam gitu. Dan kalau dari Australia dia terbang, melihat di bawah ada makanan, nukik semua, makan. Jadi apa namanya padi itu dia sambil berdiri aja, cak 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 cak, cepet banget tuh makannya. Nah itu itu hamanya, jadi harus dijaring. Kalau di kampung kita cuma burung pipit, burung gereja. Itu di sana burungnya gede-gede gitu ya. Gede-gede. Itu satu malai sekali makan cak 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 gitu kan, sambil berdiri kan tinggi kayak ayam gitu. Kan kalau burung pipit apa tuh makan paling berapa butir itu. Waktu jumlahnya banyak. Ini lebih cepat lagi. Jadi ya nggak ada teknologi, ditembak pakai burung apa senapan burung aja dia nggak akan mati kelihatan. Karena besar banget. Kepalanya bengkok. Ya, saya lihat di sana diperlihatkan, memang enak untuk makan ya, dipotong gitu. Burungnya. Itu salah satu hambatan. Yang kedua, ya di sana itu sungainya besar memang di Papua ini.
Jadi pada saat kemarau, air laut itu bisa masuk sampai 60 kilo ke dalam. Jadi yang Oh. kalau mau nyedot air juga untuk sawah, pengairan sawah, ini juga problem. Jadi makanya air hujan itu ditampung, dijadiin bumbung, Hmm. diambil dari sana. Dan itu juga berjalan. Tapi produksi kan belum maksimal. Ya, Terus ya, ada ya. juga di daerah-daerah lain pencetakan sawah itu. Nah ini jadi kalau dari sisi kami melihat dari KTNA, dari petani, itu tenaga kerja yang kurang. Hmm. Jadi cetak sawah juga nggak ada yang ngerjain. Nah, waktu masa lalu, ya 5 tahun lalu kita kan dibagi-bagi mesin, itu udah bener on the track ya. Karena Mekanisasi pertanian berarti. mekanisasi pertanian. Karena saya juga pernah bertani di Jepang tuh sama Surahman, Hmm. ya. Saya 5 hektar berdua. Malah Surahman itu 22 hektar punya kelompok. Hmm. Dikerjakan berdua aja. Jadi kita pun bisa melakukan ya dengan jumlah luas itu, tapi serta mekanisasi. Kita cerita 5 hektar berdua aja dari mulai tanam sampai panen, semuanya menggunakan mekanisasi. Orang Indonesia mah apa bener? Baru Hmm. saya ceritakan secara rinci. Bagaimana kita bertani 5 hektar berdua. Pak Surahman dengan induk semangnya itu mengerjakan satu kelompok, tapi itu traktornya yang gede itu 22 hektar. Terus panennya juga dikerjakan 22 hektar. Tapi setelah itu pemeliharaan diserahkan ke anggota masing-masing. Nah ini pengalaman-pengalaman. Nah sementara di kita tanahnya luas di luar Jawa ini, pokoknya luar Jawa aja, itu udah tenaga kerja udah kurang. Saya Nah, tapi mulai kalau kemudian isunya di tenaga kerja, ya sebenarnya kan konklusinya kan sudah ketahuan tuh mekanisasi, tinggal bagaimana memang sesuai dengan kebutuhan ya, artinya sesuai betul. dengan kontur tanahnya atau sesuai dengan Mm-mm. kebutuhan di wilayah itu. Apakah yang seperti ini terlewatkan untuk dipikirkan oleh teman-teman perencana pengembangan kawasan pertanian baru itu? Sudah sebetulnya IRI, Institut Rice ya internasional ini, itu udah menghitung. Nah, sudah kocok, saya punya data di Thailand gimana, di Vietnam gimana, dan lain-lain. Kenapa harga beras kita mahal? Harga beras kita mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada hitungannya, harus ditampilkan datanya. Dan Indonesia itu tertinggi biaya produksinya. Karena biaya produksinya tinggi, maka harga jual juga tinggi. Hmm. Nah, ternyata ada 2 pos yang tertinggi itu. Yang satu buruh tani, kita terlalu tinggi. Ya, yang kedua sewa lahan. Nah, 2 pos ini kalau bisa ditekan, nah buruh tani tadi ditekan dengan mekanisasi. Sewa lahan, ya harus ada pencetakan lahan. Hmm. Nah, yang 5 tahun lalu ya sudah dilakukan oleh pemerintah Kementan, yaitu namanya serasi. Selamatkan rawa, sejahterakan petani. Itu Hmm. di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Itu jumlahnya banyak sekali lahan rawa. Dan lahan rawa ini waktu dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah, beko karena harus diangkat ya, itu Hmm. bekonya dari pemerintah. Petani hanya bayar solar, jadi murah begitu Hmm. untuk cetak tanah-tanah itu, tanah rawa. Dan Ya. bagusnya pada saat kemarau panjang, ya itu di sana malah jadi bagus. Tadi yang rawa, jadi bukan rawa lagi, gitu. Jadi sawah biasa malahan. Tadinya berlebih, jadi pas-pasan, jadi bagus. Walaupun produksi tetap nggak bisa lebih dari 3 ton, ya, tapi sudah lumayan. Jumlahnya luas. Nah, ini luasannya itu bisa 1 kali lipat dari yang ada sekarang, karena ada 10 jutaan. Hmm. Kalau totalnya itu ada 22 juta. Cuman Hmm. yang paling cocok untuk bisa dikerjakan untuk pertanian itu 10 juta. Nah, Hmm. kalau ini udah bisa dicetak semua 10 juta ini, tapi belum sebanyak itu, baru sejuta aja belum.
Ya, baru ratusan Yang aja. yang tercetak itu belum ada 1 juta. Ya, belum ada 1 juta yang tercetak itu. Masih ratusan, bahkan kemarin juga Presiden minta bahwa BUMN harus melakukan pencetakan sawah. Ternyata ada sisa, ada 600 ribuan lah yang dulu pernah dicetak itu akan diaktifkan, dimaksimalkan, diintensifkan sehingga produksi menjadi tinggi begitu. Tapi kita ini di sini nih, saya menyampaikan ini untuk cambuk ya para pakar termasuk ya pemerintah juga. Kita itu Indonesia 1985 pernah membantu namanya negara Afrika, Ethiopia, yang kelaparan. Ya, masih ingat Kalau betul saya itu. masih ingat betul ya. Kalau di TV itu perutnya buncit, anaknya kecil, hitam, gitu kan? Itu dilalotin. Kita pernah bantu dan kelompok tani KTNA. Ya KTNA ini waktu itu kelompoknya baru ada 200 ribuan kelompok. Sekarang udah 500 ribu kelompok. Baru 200 ribu taninya ya. Kelompok taninya 200 ribu saat itu. Memang zamannya Pak Harto saat itu. Ya. Kita mengumpulkan 15 kilo per hektar. Dapat langsung singkat aja, dapat 100 ribu, 150 ton. Untuk 15 kilo per hektar. Per hektar. Oh, berarti modelnya kayak jimpitan di kampung itu ya? Ya, Yang rumah satu gelas begitu dikumpulin juga banyak juga ya? Betul. Gotong royong luar biasa itu, Mas. Gotong royong luar biasa. Iya. Dan di luar negeri juga diacungin jempol. Karena tidak ada dari negara lain bantuan dari petani untuk petani. Yang ada tuh bantuan dari pemerintah, misalkan Jepang, bantu Ethiopia, ya pemerintah Jepang yang bantu, bukan petani Jepangnya. Indonesia. Waktu itu berarti yang bantu beras itu petani ya? Petani murni. Oh, Karena rasa keimanan kita, padahal dia tuh kalau dari sisi agamanya apa kita juga nggak tahu. Ya komunikasi aja kita enggak, bahasa Inggris aja nggak ngerti gitu kan. Tapi kita melihat di TV bahwa kasihan ya, kita berlebih nih swasembada. Di sana dia kekurangan makan. Ayo kita bantu, ayo, gitu. Kita rembuk. Bagaimana caranya panjang itu. Nah, saya pikir waktu itu bantuan dari pemerintah, Pak. Oh, bukan. Makanya di FAO, Pak Suryo Koco, ini dicatat ya. Ini kebanggaan KTNA Indonesia, petani Indonesia. Indonesia Fund Farmer. Oh, nggak ada government. Indonesia Fund Farmer, makanya IFF. Di FAO itu ada di sana. Jadi kalau nanti Pak Suryo Koco ke Roma, tanyain, dulu pernah ada Indonesia Fund Farmer. Oh ya, pasti begitu. Itu kebanggaan. Diacungi jempol. Makanya misalkan Jepang bantu Ethiopia, itu pemerintah Jepang bantu Ethiopia. Ya, kalau ini petani, ada petani, government to government. Nah, waktu terkumpul kita bingung nyerahinya. Kenal aja enggak, ngomong aja nggak bisa. Akhirnya kita datang ke Bapak Presiden, datang Menteri Pertanian. Waktu itu Profesor Saripudin Baharsa yang antar, masih hidup yang sekarang. Itu ngantar sana, ayo kita ke Bapak Presiden. Bapak Presiden, ya udah, mau titip ya titip Pak, sampaikan ke petani Afrika, Ethiopia, dan 22 negara Afrika. Makanya kalau World Conference, ya, ini kebanggaan Indonesia, saya gabungnya dengan Afrika. Karena saya dihargai kalau gabung dengan Afrika. Tapi kalau gabung dengan Eropa dan Amerika, wah, Indonesia tuh masih terbelakang lah dianggapnya saat itu. Jadi artinya kalau teman-teman Afrika karena ada sejarah itu ya, ada sejarah nggak bisa itu. melepaskan. Dari mana Indonesia? Oh ya, jadi welcome banget, dia seneng. Oh ini yang bantu kita. Gitu. Nah itu yang kebanggaan kita ya. Dan bukunya apanya ada, sejarah apanya ada lah. Gitu. Nah kita ini pengen juga membantu lagi, tidak hanya di luar negeri, tapi ke Indonesia dulu lah nanti. Kita bantu mana negara-negara apa yang kurang. Ternyata udah dimulai dari KTNA Jawa Tengah.
Petani Jawa Tengah datang ke rumah Pak Ganjar, bawa hasil jimpitan, walaupun hanya 5 ton beras, tapi udah bagus kemauannya, niatnya, ikhlasnya, itu yang paling penting. Dan juga komoditi lain, ada telur, ada ayam, dan lain-lain. Walaupun Pak Gubernur juga disumbangkan lagi. Tapi ini kan suatu bukti nyata bahwa kita masih bisa melakukan dengan kondisi pandemi ini, ya masih bisa kita memikirkan ya rakyat kita. Makanya saya senang lihat ada di TV itu Jogotongo, ya, ya kan, Jogotongo, wah nih bagus ini, gue bilang nih Jogotongo ini, itu kan rasa kebersamaan. Nah, kembali ke masalah tadi, sekarang Ethiopia yang kita bantu itu sekarang menjadi negara adidaya pangan nomor 12 di dunia. Kita nomor berapa? 21 dibalik. Dia 12, Indonesia 21. Pasti nanya kenapa? Ya kan? Indonesia ini kalau ada teknologi itu curiga dulu, dipersulit dulu. Kalau bisa dipersulit, persulit dulu. Kenapa dipermudah begitu kan? Nah, teknologi kita ini nggak bisa masuk. Teknologi dari luar, maksud saya, bukan di kita. Karena teknologi kita nih masih konvensional. Sampai kemarin saya ngomong kepada pakar. Ethiopia kalau nggak salah teknologi Israel itu yang masuk ya Pak? Iya, betul. Betul. Tapi kita bukan bicara teknologi Israel, ada kita teknologi lain, ya. Yang mau masuk ke sini susah, nggak bisa. Saya udah ngikuti 12 tahun. Ya, salah satunya produk rekayasa genetika. Itu dari Amerika. Itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Padahal kita sudah makan kedelai puluhan tahun. Nah, kedelai yang kita makan itu produk rekayasa genetika. Iya, di Amerika. Tapi kita tanam sendiri nggak boleh. Jadi kita memang ini sebenarnya yang kayak gini ini yang kemudian harus dibukakan pandangannya atau pemikirannya itu di level mana ini, Pak Willy? Litbang. Karena semua juga kementerian harus masuk litbang dulu. Bener nggak bagus? Coba dikaji, ya dikaji dan lain-lain. Nah, tapi dikaji pun tergantung kitanya mau welcome apa mau no gitu. Nanti kan kajian kan bisa dibuat, ya. Kajiannya, wah nggak bagus ini, nggak bisa masuk gitu. Sehingga kita kan udah jelas kita konvensional terus, walaupun kita nyetak sawah di luar, ya banyak. Tapi kalau dengan konvensional, ya itu susah kita, karena produksi paling 2 ton 3 ton. Nah, saya jelaskan sedikit tentang produk rekayasa genetika, Pak Suryo Koco, karena saya juga ke 5 benua, ya 40 negara, diantaranya ke Amerika saya ada 4 kali. Saya dapat visa 5 tahun ke Amerika itu. Saya datang ke USDA di sana, Departemen Pertaniannya Amerika gitu, dan juga ke perusahaan-perusahaan penghasil benih, ya produk rekayasa genetika. Saya melihat perkawinannya, persilangannya. Jadi intinya begini, itu benih itu dirakit untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan. Misalkan ada suatu lahan, ya, lahan misalkan rawa. Di rawa itu kan masih belum subur, ya, karena masih asam dan lain-lain. Tapi di sana dilihat ada tanaman tumbuh subur nggak? Pasti ada, walaupun itu tanaman liar. Nah, tanaman liar dan tumbuh subur itu diambil gennya. Mau ditempelin di mana? Mau di jagung, apa mau di padi? Sehingga jagung sama padi ini yang sudah pakai genetik, ya tadi tanaman yang tumbuh subur di tanah itu juga akan subur juga, begitu. Kira-kira begitu gambaran singkatnya. Tapi kalau secara ilmiahnya ya nggak seperti itu. Tapi hampir sama lah kira-kira begitu. Nah, kita ini tidak mau terima teknologi ini, curiga dulu dan lain-lain. Jadi ya seperti ini. Kami petani udah menunggu. Kalau konsep apa tradisionalnya yang sudah berjalan mungkin model kayak stek gitu ya. Jadi kebutuhannya
untuk di tanah ini yang bagus kalau di bagian bawahnya akarnya adalah ini, begitu sambung atasnya sesuai yang kita mau gitu ya. Kalau Enggak, ini lebih bukan. pada itu kalau yang Ya itu rekayasa yang genetika stacknya lebih betul, pada betul. genetiknya dimasukin di bibit itu ya. Iya, persis begitu. Hmm. Artinya Misalnya, sebenarnya tidak ada isu yang spesifik kemudian untuk kita menolak itu dong, Pak Win. ya, tapi ya ini berkembang kan isu pro Hmm. kontra, apapun pro kontra. Tinggal kita bagaimana mengelola pro kontra. Saya aktif dan saya ikut diskusi tentang hal ini. Jadi yang kontra mengatakan bahwa ini akan kena kanker. Produk rekayasa Hmm. genetika ini kena kanker. Tapi kita yang makan tadi makan kedelai kan tidak, ya. Hmm. Nah, kita yang suka petani itu dapat kepastian panen, kualitasnya juga bagus, biaya Hmm. produksinya juga rendah. Kok bisa rendah? Bagaimana? Kita ambil contoh aja jagung. Kita tanam jagung, itu kan mesti dibuangin rumputnya, ya Hmm. kan? Nah, kalau produk rekayasa genetika, kita buat jagung itu tahan terhadap herbisida. Jadi Hmm. rumputnya kita semprot pakai herbisida, jagungnya ya aman, begitu. Oh, Kira-kira artinya ketika begitu. dilakukan penyemprotan herbisida, karena memang bibit jagungnya itu sudah ada rekayasa genetika untuk kemudian tahan terhadap herbisida, maka Ya, pada saat penyemprotan itu dia tidak ikut mati, tapi yang mati hanya rumput. rumput-rumput aja. Nah, itu kan biaya produksinya jadi rendah. Makanya kita, Hmm. apapun produksinya, amati dan tanyakan. Kita selalu kalah harga. Mau jagung, mau kalau kedelai jangan dibicarakan lah. Mau padi, ya, mau yang lain selalu kalah. Karena semua juga menggunakan produk rekayasa genetika. Yang seharusnya menggunakan tenaga manusia, tidak harus menggunakan tenaga manusia. Jadi Hmm. itulah kira-kira Pak Suryo Koco. Jadi di kita ini terlalu curiga duluan terhadap teknologi kalau masuk. Bukannya dilepas. Ada nih ahli. Tadinya kan, wah ini ahlinya orang Amerika. Ini teknologi luar. Ternyata tidak. Ada sahabat saya, Profesor Bambang dari Universitas Jember. Dia penemu tebu toleran kekeringan. Jadi Toleran? kalau pernah toleran kekeringan. Ya. Nah, jadi kalau ditanam di lahan kering, dia tahan. Mungkin tebu lain mati, ini enggak. Itu Hmm. asli Universitas Jember. Makanya kalau diajak juga ini bagus, ya, dia suruh cerita masalah teknologi rekayasa genetika begitu. Profesor Bambang ini bahkan dia juga diundang di Amerika. Saya temenin, ya, saya dampingi sebagai petaninya menyampaikan pengalamannya menemukan tebu toleran kekeringan. Karena termasuk itu produk rekayasa genetika. Hmm. Dan sampai sekarang kami petani belum bisa nanam. Masih di Karena peraturannya belum membolehkan. Jadi masih di lingkungan PTPN di Jawa Timur, PTPN 10. artinya kalau di lingkungan itu diperbolehkan, di luar itu nggak boleh. Belum boleh. Bukan nggak boleh, belum boleh. Nantinya bakal boleh, tapi yang nggak tahu kapan. Gitu. Jadi kita ini lambat sekali kerjanya. Hmm. Itu temuan putra daerah Indonesia. Begitupun juga di Kementerian Pertanian ada ya balai penelitian yang khusus rekayasa genetika menemukan juga kentang. Ada perusahaan swasta juga menemukan yang lain. Itu juga belum dapat izin untuk keluar karena harus melalui 3 menteri, yaitu Menteri Pertanian yang untuk aman pakan. Jadi kalau dipakan di pakan itu aman, itu harus ada rekomendasi Menteri Pertanian. Terus aman lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terus aman pakan, tadi pangan, aman pakan dan lingkungan itu. Kalau pakan kayak mentan, maaf tadi terbalik, pangannya itu BPOM, Hmm. BPOM, Bepom. BPOM. Nah itu dan Pak banyak Win, aturan-aturan lainnya. Pak Win, kalau kemudian kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi ini
membuat terobosan-terobosan tentang perizinan umpamanya nih. Oh, Mm-mm. investor mau masuk ke Indonesia dari perizinan yang mungkin 3 bulan cukup 3 hari umpamanya, Mm-mm. atau kemudian bagaimana kemudahan-kemudahan mendirikan industri, bahkan sayup-sayup sempat saya dengar tentang tidak perlunya AMDAL dan seterusnya. Mm-mm. Ketika urusan yang kayak gini, apakah tidak bisa kemudian ada satu kekuatan atau otoritas dari seorang presiden untuk mendorong, yuk ini nggak perlu panjang-panjang, yang penting petani bisa segera tanam, yang penting memungkinkan nggak tuh Pak Win? Mungkin, mungkin, mungkin. Kemudian ketika memungkinkan, yang Pak Win kenal atau yang Pak Win ketahui dengan pemerintah hari ini, Mm-mm. bisa berharap untuk yang seperti itu. Paling Iya, tidak kan karena pandemi kemudian menyadarkan tentang ketahanan pangan, ini sudah mulai bicara nih para pihak iya. tentang ketahanan pangan, desa harus tahan pangan dan seterusnya. Mm-mm. Bahkan beberapa waktu kemarin Pak Menteri Desa juga sudah menyampaikan berapa juta hektar, 1, berapa Mm-mm. kalau nggak salah. Ingat datanya saya tapi saya masih ingat betul bahwa daerah transmigrasi akan menjadi backup untuk lumbung pangan dan seterusnya. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti Pak Win sampaikan ini, dorongan dari pemerintah harapannya akan seperti apa? Kemungkinannya akan seperti apa ketika ini disuarakan lebih kenceng? Ya, tapi gini Pak, Ya, ya, mekanismenya, ya, misalkan kita datang ke presiden, misalnya, ya. Pak, kita ada mau bicara apa? Soal Hmm, pertanian, Pak. hmm, Dia pasti ngundang Menteri Pertanian, hmm, ya kan? Terus apa yang dibicarakannya? Teknologi, kasih tahu Menteri Pertanian, bicarakan teknologi. Dia pasti ngajak litbangnya, hmm, ya kan, yang tahu persis. Jadi tidak salah dalam menjawab. hmm, Nah, udah litbangnya bagaimana nih? Oke, misalkan litbangnya udah oke. hmm, Nah, terus dibuat aturan kan ini melibatkan biro hukum dari hmm, kelembagaan setempat. Kalau pertanian ya biro hukum Kementerian Pertanian. hmm. Gimana? Nah, kembali termasuk gimana orang-orang di situ. Jadi di bawah Pak, masalahnya bukan di atas. Oh, Jadi artinya kalaupun kemudian terkait presiden juga mau berikan dengan instruksi, produk hukum pokoknya yang ini sudah ada ya. teknologi ini harus diperbolehkan agar Hmm, petani ini. hmm, Tapi dia akan mendengar dulu kan petani ke kementeriannya dulu, hmm, dengar letbangnya, dengar biro hukumnya. hmm, Kalau nggak nyambung tiga-tiganya ya nggak bisa. hmm. Gitu Pak, sudah kocok. Ini kita udah lakukan. Artinya KTNA Pak Win udah menginisiasi, mengkomunikasi untuk itu ya? Eh? Oh, hilang sinyal. Oke, mohon maaf pemirsa, ini Pak Win hilang kontak tapi semoga segera masuk lagi. Iya, masih hilang kontak. Jadi menarik mendiskusikan pertanian, walaupun tadi sempat menyinggung nasib tani nelayan. Sepertinya nasib tani, artinya tani nelayan dalam konteks pandemi ini nggak terlalu ada isu secara secara khusus. Tetapi yang kemudian oh ini udah masuk lagi, Pak Win, selamat Ya, bergabung lagi. baik. Ya, Ya, ya. Jadi kalau kalau tadi saya coba dari obrolan setengah perjalanan ini, karena kita durasi 60 menit ini, di menit ke-30 ini saya menangkapnya satu, kalau bicara pandemi sebenarnya secara kehidupan normal teman-teman petani dan nelayan nggak nggak ada ada. isu apapun ya, kecuali memang Ya, ketika ya, kemudian masalahnya berlanjut ke daya beli masyarakat sehingga produk mereka tidak terserap dan seterusnya. ya, Itu sebenarnya juga masalah yang mereka juga mungkin beberapa kali pernah mengalami walaupun tidak dalam kondisi pandemi. Taruh kata mm-mm, ada serangan produk impor dan seterusnya, kan juga produk mereka mm-mm, nggak bisa terserap pasar.
Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana mendorong percepatan ketahanan pangan, kemudian sampai ke kedaulatan pangan dan seterusnya. Beberapa yang sudah sempat beredar tentang bagaimana membangun sawah dan seterusnya itu sebenarnya juga sudah dimulai, cuma mungkin ini urusannya adalah kita perlu untuk kemudian bicara tentang teknologi, mekanisasi pertanian, dan yang luar biasa saya nggak tahu teman-teman kerabat desa apakah pernah memahami atau menyadari bahwa ternyata lumbung pangan itu ada di Jawa. Saya sempat membayangkan mestinya bukan di Jawa karena di Jawa itu lebih pada kredit banyak orangnya sehingga. Tapi itulah kenyataannya. Nah, Pak Win sebelum berlanjut ini ada teman yang ada di channel YouTube Mas Sartono. Ini menyampaikan lumbung padi Indonesia ada di Jawa. Telah dipetakan dalam Project Integrated Pars Management IPM FAO. Wilayah sawah terbesar ada di pantai utara Jawa antara Jogja, Solo dan wilayah Sulawesi Selatan. Ini just info atau ada sesuatu yang ingin disampaikan menurut Pak Win? Monggo. Ya, jadi ini dari teman-teman nih, karena dia menyebut IPM, FAO, Integrated Farming Management, itu dari lebih banyak ke organik dan pengamatan hama yang tidak menggunakan pestisida ini. Dan tadi datanya FAO. Nah, sebetulnya tidak hanya itu, ya. Pantura Jogja itu ya sampai Sulawesi Selatan tidak, tapi daerah. Memang kalau Pantai Utara mungkin mengistilahkannya tinggal menyamakan persepsi saja. Kalau selatan ini banyak pegunungan, Pak. Ya, betul. Jadi yang dimaksud Pantura itu kayak mulai justru yang terbesar ini ya dari mulai Bekasi, Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan itu yang sampai ke sana ke Jawa Timur. Dan di Sulawesi Selatan juga itu. Nah, tapi tadi kalau persentase 60% itu ya Jawa. Luar Jawa yang terbesar itu hanya Sulawesi Selatan, yaitu memasok pada daerah-daerah lain ya, daerah lain Kalimantan apa. Makanya Kalimantan Timur itu pernah membangun pengolahan padi yang terbesar karena bahan bakunya dari Sulawesi Selatan. Cuman karena dia punya uang aja bangun, tapi ya nggak jalan sampai dibangun udah jadi nggak jalan karena untuk mengangkut bahan bakunya itu terlalu mahal juga. Tadi dalam teorinya enak, dari Sulawesi Selatan, bisa dari Jawa, tapi paling dekat Selatan. Tapi setelah hitung-hitungan bisnis nggak ketemu. Jadi mesin yang mesin gede-gede canggih ya nggak jalan. Jadi tetap Jawa sekarang masih pegang. Walaupun perlu saya sampaikan di sini bahwa penduduk Indonesia itu naik setiap tahun 1,35% naiknya. Produksi kita sekarang udah leveling up, ya udah leveling up. Naiknya ada yang minus, ada yang nol gitu ya, ada yang 0, saja. Berarti ini nanti ada makalah saya kirim ke Pak Surya Koco. Jadi pada tahun 2030 itu kan 10 tahun lagi dari sekarang. Ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu sudah dihitung sama Profesor Surasno bahwa Indonesia akan minus 12 juta ton. 2030. Minus 12 juta ton. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, masih seperti ini, konvensional, masih diskusi panjang, tidak ada yang ambil keputusan, dia diambangkan terus begitu. Ini 2030 kita akan minus 12 juta ton. Itu profesor yang menghitung, bukan kita petani. Nah, karena lahan terus berkurang, turun,
penduduk terus naik, jadi titik temunya nanti ya sudah, ini kan 2020, kira-kira setahun lagi ketemu. Ketemu tuh BP berarti pas-pasan produksi kita dengan kebutuhan pangan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, melakukan pencetakan sawah, iya sudah betul, ekstensifikasi. Tapi ya kurang maksimal, kurang banyak maksud saya. Karena ada lahan, ya potensinya ada. Masa lahan padi kita kalah sama sawit? Sawitnya tuh 12 juta, di atas 12 juta. Padi hanya 7 sawit. Karena sawit terjamin harganya waktu itu. Dan petani pada sejahtera kalau dia tanam sawit. Nah sekarang pangan sudah mulai menggiurkan lah, ya. Apalagi harga-harga ini akan naik gitu. Itu Pak. Jadi ini tadi teman yang dari Pak Sartono itu dari grup IPM, FAO. Memang yang bina FAO, ya. Tapi sekarang sudah nggak didanain lagi IPM di Indonesia. Gitu. Pak Win, bicara tentang pertanian kan berapa tahun yang lalu saya sempat mendengar satu ide besar tentang bagaimana membuat kita ini punya ketahanan pangan atau kedaulatan pangan adalah pengembangan food estate kalau nggak salah. Artinya membuat satu kawasan besar untuk kemudian produk pangan, mungkin dengan teknologi tinggi dan seterusnya. Saya tidak terlalu mengikuti. Tapi apakah ide-ide yang seperti itu juga sudah tereksekusi? Karena kalau tidak salah juga ada perusahaan besar ya yang masuk di wilayah bisnis food estate ini. Ya, jadi dulu pernah itu zaman Pak Menterinya Anton Apriantono, presidennya Pak SBY, itu food estate itu di situ berkembang. Dan Menek BUMN-nya siapa ya saat itu sampai ke Kalimantan Timur, ya, ke Delta di Kalimantan Timur, kita juga udah ke sana gitu ya. Itu teorinya bagus-bagus, tapi waktu aplikasi lapangan ini kesulitan, ya, karena antara teori yang dibuat dengan lahan yang ada itu nggak sesuai. Jadi waktu salah satunya ya permasalahannya itu ada tanahnya sana subur ya subur, gitu. Tapi setelah kita datangin ke sana pakai motor, sana juga pakai perahu dulu terus pakai motor ke Kalimantan Timur, itu lahan-lahannya masih banyak melintang dan tugak-tugak pohon. Jadi kan nggak bisa pakai mekanisasi, Kita dengan Pak Anton datang ke sana dan Pak Menteri, ya, kita sama-sama naik kapal lautnya juga, naik motornya juga bareng ke lokasinya itu, bersusah payah capek, ternyata seperti itu. Ini misalkan itu dijalankan, ya. Hasilnya pun susah bawanya, ya. Kalaupun itu jadi dilaksanakan, tapi berhubung sudah ganti lagi, terus itu nggak diteruskan. Jadi, tapi pembicaraan, rapat, seminarnya sih banter gitu ya, banter. Tapi yang paling rumit itu aplikasi di lapangan itu paling sulit. Ya, tapi kalau kita bicaranya Papua itu enak datar karena udah dicetak sawah-sawahnya. Waktu itu food estate itu istilahnya bagus, tapi nggak seperti dicetak sawah, enggak. Cuma lahan-lahan yang kosong, datanya kosong nih. Udah di sana lahan kosong, datar. Setelah didatangnya ada penduduk di sana, ya sudah diolah begitu. Walaupun masih tradisional. Jadi ini problemnya. Jadi food estate tadi ya sudah dikubur lagi gitu. Berarti yang saya tangkap salah satunya ini balik lagi ke isu yang kemarin sempat kita
diskusikan sama salah satu tamu kita. Salah satu masalah kita sebenarnya di data itu ya. Artinya ketika bicara data, orang kemudian membuat perencanaan hanya berbasis data Ya. sekunder, maka kemudian Mhm. pada saat akan dilakukan aplikasi bermasalah karena apa yang ada di dalam data dia pada saat menyusun itu tidak sama Mhm. dengan kondisi lapangan gitu. Kira-kira kayak gitu kan, Pak Win? Persis. Persis, persis. Makanya kan banyak kejadian terutama di Sumatera, Pak. Ya, di Ya. Sumatera itu dalam petanya ini Mhm. kosong. Makanya Mhm. itu dianggap itu wilayahnya perusahaan. Mhm. Ternyata di sana udah ada petani, udah beranak pinak, udah Mhm. ditanemin tanaman perkebunan. Mhm. Sementara dalam dalam petanya itu masuk wilayah perkebunan begitu. Akhirnya ribut. Mhm. Banyak Sumatera itu nomor satu masalah lahan ini. Permasalahannya di situ hanya lihat lahan dari dari peta ya. Kalau sekarang mending ada drone bisa dilihat, oh ada orangnya di sana. Oh ternyata udah tanam sawit, itu udah 4 tahun sawitnya begitu. Nah ini kan bertahan jadi ribut karena udah merasa eh, lama. Nah itu data seperti itu. Nah ini salah satu pengalaman saya Pak Surya Koco. Walaupun nggak di sini di Afrika ya di Afrika. Saya ditugaskan sama FAO untuk mengajari orang Afrika bagaimana bisa makan. Ya. Saya dikirim ke sana selama 3 bulan. Saya dengan teman-teman bergantian. Saya 3 bulan pertama ke sana untuk tanam padi, ya tanam padi. Ini jadi kayak guyonan lucu juga, begitu. Jadi makanya saya cuma mengambil apa yang saya maksud, ajak bicaralah petani itu. Saya datang ke sana, wah dengan hebatnya lah Indonesia bisa memproduksi 6 ton, 7 ton gitu ya, bahkan bisa 10 ton. Gagah kan, datang ke sana. Bisa, gue bilang. Ya, terus saya kumpulin petani. Besok nanam begini ya, tandur jajar, ya. Umurnya jangan itu mah yang petani sana tuh udah 30 hari, udah udah tua-tua baru dipindah tanamnya. Jangan, gue bilang ini 25 tuh udah paling tua, kalau bisa 20. Dia pada mesem aja diem nggak apa-apa. Terus ceritanya praktek, ayo lakukan di sawah, dilakukan. Nggak taunya karena kita si petani belum ngomong dulu nih, cuma dia dengar karena ini expert dari Indonesia nih, gitu kan. Jadi menghargai omongannya expert. Kita tanam nih umur 25 hari. Besok dilihat habis dimakanin yuyu, dimakanin yuyu. Nah, yang umur 30 hari udah tua itu nggak doyan yuyu, nggak doyan. Hmm. Terpaksa saya, waduh, masa jadi expert ini kalah ya. Jadi Hmm. masih yang masih hidup-hidup itu kita petel tancepin. Besoknya lagi ada yang udah agak gembel lagi, punya anak diambil lagi sampai penuh. Jadi akhirnya, waduh, kerjanya capek. Itu apa namanya suatu contoh bahwa petani setempat itu udah ngerti situasinya. Bahwa Betul, sana betul. banyak yuyu, dia tanam yang umur di atas 30 hari itu paling mudah. Karena biar yuyu nggak doyan. Nah Hmm. kita datang ke sana nggak nanya dulu. Nah ini pun begitu. Apapun Ya, yang akan kita lakukan, tanya petaninya. Apalagi petani setempat harus ditanya. Di sini seperti apa, kondisi seperti apa. Jangan so tahu gitu. Seperti kita di Papua, tanahnya luas, benar. Ini dari segi teknis sudah benar semua. Walaupun produksinya belum tinggi. Nggak tahu kalau ada burung gede-gede dari Australia ini. Ya kan? hmm. Ternyata itu hama terbesarnya. Dan satu-satunya caranya dijaring. Nggak bisa dengan cara lain. Hmm. Karena burungnya segede ayam. Ayam jago lagi. Nah itu. Jadi apapun ya mau food estate, mau corporate farming, mau apa saja, itu petani harus ditanya. Petani lebih ngerti, lebih tahu, apalagi kondisi di daerahnya masing-masing. Artinya memang ketika membuat perencanaan dan seterusnya memang
para pihak yang akan terlibat di situ harus didengarkan dengan penuh. Artinya itu saya juga pernah punya pengalaman ketika menjadi apa salah satu tim konsultan teknik itu ketika berbicara teori memang ini saluran harus seperti ini, kemudian belokan air harus seperti ini dan seterusnya gitu kan. Iya. Ketika dia membuat itu hanya berdasarkan peta saja dan datang ke situ menengok tanpa bertanya ke petani, pada saat dikerjakan ya orang-orang di situ sudah memberikan informasi apa ini nggak salah, apa ini nggak salah. Ternyata ada perilaku air di periode-periode tertentu yang kalau dibikin kayak gitu pasti akan bermasalah. Jadi sepakat tadi tadi saya sempat kepikiran juga ini food estate dan yang lain-lain, apa karena memang teman-teman dari KTNA atau mungkin dari HKTI atau teman-teman tani lah intinya, apakah memang mereka tidak pernah diajak bicara sehingga merasa pinter, merasa paham kemudian, oh ini bisa bikin kayak gini, atau memang ini urusannya di kebijakan. Jadi kalau saya menangkap ya ada bagian-bagian perencanaan yang kemudian memang perlu sangat sangat perlu untuk kemudian satu akurasi data, dua partisipasi apa orang-orang yang akan terlibat atau masyarakat yang akan terlibat. Mungkin seperti itu ya Pak Win. Betul. Tadi yang ceritakan oleh Pak Suryo Koco, Ya, itu pasti pengalaman dulu zaman Pak Harto. Waktu ya, bikin saluran, zaman Bimas Inmas. Karena ya, saya masih jadi petani kelompok. Waktu zaman Bimas Inmas itu dia tendernya di kabupaten. Waktu ya, pelaksanaan, makanya ada saluran yang tinggi gitu ya. Jadi ya, banyak yang nggak kepake. Padahal hmm, itu dapat utang dari Bank Dunia. Tapi hmm, secara keseluruhan itu sukses. Secara keseluruhan ya. ya, Kalau ya betul. pernik-perniknya tadi yang Pak Surya Ya. Koco sampaikan. Dan disitulah kita bisa bisa swasembada itu. Dan Pak Harto dapat penghargaan dari FAO Ya, karena Indonesia tadinya pengimpor ya. Jadi surplus begitu. Dan sempat ya, pidato butuh di PBB ya untuk di penghargaan PBB. swasembada pangan itu ya. Betul, kita juga ada kontak taninya, bapak-bapak kita, karena kita waktu masih terlalu kecil, terlalu muda, masih petani muda, nggak diajak, dari Hmm. petani-petani tua berangkat. Ada 22 orang diajak ke sana. Ke Petaninya. petaninya, Hmm. KTNA. Hmm. TNA. Dibawa ke sana, ada foto-fotonya, sejarahnya ada, ke sana, termasuk ya menyerahkan bantuan-bantuan ke 22 negara Afrika ya yang ada di sana. Itu juga dikunjungi, dibagi-bagi 22 itu. Karena satu negara satu, yang ini ke Ethiopia, yang ini ke Tanzania, yang ini ke Senegal, yang ini ke Gambia, begitu terus. Jadi 22 itu satu negara satu untuk memberikan bantuan dari petani Indonesia. Karena itu tadi dari petani ke petani. Hmm. Makanya petani yang nyumbangnya ya diajak ke sana begitu. Hmm. Nah, jadi apapun ya banyak berpendapat sekarang ini kalau petani itu pendidikannya rendah. Ya. Jadi susah diajak bicara. Dianggapnya begitu. Padahal mah ada hal-hal tertentu yang harus minta pendapatnya petani. Ya, Ini yang betul. kadang-kadang melupakan ya. Hmm. Jangan sekali-kali lah petani dianggap rendah. Tadi saya juga orang Afrika itu miskin, apalagi petaninya gitu ya. Sekolah SMA aja enggak begitu kan. Hmm. Jadi ya pastilah begitu. Tapi setelah saya anggap enteng, ya kita kena malah. Karena masalah. Untuk masalah itu bisa diam. Tapi itu kan capek kita. Nah Hmm. ini juga demikian. Jadi tolong tim apapun, membuat apapun, ya diajaklah petani ini. Ada suatu tempat, saya nggak mau nyebut di mana, dan ada perusahaan-perusahaan akan melakukan corporate farming. Hmm. Ternyata setelah kami lihat, ya, karena kami juga Pak Suryo Koco bikin buku Hmm. namanya precision farming. Jadi Precision pertanian yang farming. precision farming. Jadi pertanian yang presisi. Hmm. Presisi itu sebenarnya istilah teknik. Jadi kalau kita quarter apa itu presisi yang press kan, Hmm. itu ngepas lah istilahnya. Ya, seimbang. Seimbang dan ngepas, pas-pasan. Hmm. Jadi ekonomi lebih murah. Hmm. Hmm. Karena kita waktu itu kenapa bikin buku precision farming? Ya, karena kita
nggak bisa ngomong manakala dipersandingkan dengan harga-harga internasional. Makanya harus dipres agar murah, harga kita itu bisa bersaing. Benih, misalnya 30 kilo, enggak, kenapa harus 30 kilo? Ya. Terus satu tancap 3 sampai 4, kenapa harus 3 sampai 4? Kenapa nggak satu? Gitu. Paling banyak 2. Dan lain-lain. Pupuknya juga harus press. Di lab, kandungannya seperti apa, kekurangannya apa. Nah, itu yang ditambahkan, dan lain-lain. Termasuk hama penyakit. Jangan sampai menggunakan pestisida yang mahal. Tadi menggunakan IPM, Integrated Pest Management. Jadi pestisida itu hanya kalau terpaksa dilakukan. Kalau nggak terpaksa jangan kita melakukan itu. Dan semuanya termasuk panen terakhir itu sehingga kos produksinya jadi murah. Itu makanya saya membuat buku Precision Farming. Ya dengan ilmu pas-pasan kami lakukan bahwa petani kita jangan sampai salah ya dalam bertani, karena pertanian kita nih orang-orang tua kita ya, karena saya juga di kelompok tani, ketua KUD, jadi hafal banget lah sifat-sifat petani dan kondisi di lapangannya seperti apa. Ternyata itu pengetahuannya turun-temurun dari nenek moyangnya. Tapi nggak salah, tapi kurang sempurna gitu. Kurang sempurna. Perlu penyempurnaan karena memang kondisional ya. Iya. Artinya perkembangan, artinya kayak sekarang nih perkembangan teknologi, mungkin dulu kalau nyemprot pestisida kita masih pakai pompa jalan, lah mungkin karena memang lahannya luas dan seterusnya bisa pakai drone gitu kan, karena saya malah di Temanggung juga ada tuh drone yang untuk keperluan kayak gitu. Jadi artinya suka tidak suka petani memang harus juga mulai terbuka dengan teknologi. Karena kalau dulu kan kita menerima pelajarannya, menerima informasinya, itu adalah petani ini agak tertutup, agak kurang terbuka untuk ketika menerima hal-hal yang baru. Kalau zaman dulu kan kita dengarnya kayak gitu. Jadi ketika kamu mau kasih bibit baru pun itu kamu mesti membuat demplot supaya mereka lihat dulu, oh hasilnya seperti ini baru pakai. Tetapi dalam perkembangannya berarti petani hari ini sudah mulai lebih terbuka gitu, Pak Wim? Ya, petani sekarang malah mencari-cari informasi yang terbaru, teknologi dan lain-lain. Sampai-sampai ini ya ceritanya, karena pengen mendapatkan teknologi terbaru, dia datang ke balai-balai penelitian, ya cari-cari varietas baru, walaupun itu baru silangan, belum dianukan varietas, belum jadi varietas begitu, tapi lihatnya bagus, langsung dia dengan berbagai cara bagaimana mencari bibit itu. Akhirnya varietas-varietas di lapangan ini macam-macam, termasuk banyak ya nyebutnya aja petani kita tuh seperti IR64. Terus ada muncul IR Kebo, ada lagi IR10. Sama aja IR10 itu 6 tambah 4 jadi 10, jadi IR10. Ada lagi IR Kebo. IR Kebo itu agak besar-besar dan itu mungkin sepertinya indukan ya dari sebelum dari IR64, tapi karena bagus ditanam. Nah, sehingga nantinya kita punya problem. Problemnya apa? Manakala kita jadi lumbung pangan dunia, kita mau ekspor. Nah, kita mungkin lebih perdalam di situ. Mesin penggilingan kita ini, ya, atau ukuran gabah kita ini beda-beda. Memang ada gabah butir bulat, ada gabah butir panjang. Nah, ini mesin berbeda, ya, presisinya beda. Ya, kalau di Thailand itu namanya race product ya, di Thailand itu race processing product itu ada 7 lapis, dan beras yang masuk ke situ itu di sigma, berapa panjang, berapa gemuk, ini harus sama, jangan sampai ada gemuknya terlalu gemuk, udah tolak ini. Nah, itu kerjasama dengan penggilingan kecil.
Nah, ini kaitannya dengan paritas. Nah, yang sama ini baru diterima. Masuk ke mesin, mulai dari atas itu dihilangkan dulu kotoran-kotoran, mulai dari yang logam sama kotoran ini itu udah 2. Terus baru ke bawah itu baru pemrosesan. Terus turun sampai ke bawah baru packing. Ya, packing itu di situ yang menir-menir, ya, menir patah 3, menir patah 2 gitu. Jadi kita kalau lihat penggilingan Pak Silokoco di desa-desa belum bisa ngomong gitu. Makanya Indonesia di Jakarta, misalkan pesen, tolong dari Jawa Tengah, saya pesen beras yang brokennya 10%. Orang kampung ini, wah ayah-ayah aja dilembutin. Dibesarin, maksud saya, dibesarin. Biar patah 3 itu pada turun, gitu, besarin. Cuman itu. Nanti kalau kita pesan lagi Jawa Timur, ya, yang broken 10%, pesan Jawa Barat, Banten 10%, datang ke Jakarta pasti berbeda, pasti berbeda. Nah, kalau mesin-mesinnya artinya standarisasinya belum dapat ya? Belum dapat. Tapi kalau di Vietnam bisa bikin mesin sendiri. Ya, saya datang ke pabrik mesinnya. Oke. Kita juga pernah. Amin. Pengen ngobrol panjang lagi, cuma sesuai agenda kita di Kepoin Desa memang 60 menit kita, jam 10 sampai jam 11. Nggak terasa ini sudah di penghujung jam 11. Ya. Mungkin ada closing statement Pak Win untuk teman-teman petani atau ke teman-teman pemegang kebijakan, shareholder kebijakan pertanian. Silakan kalau ingin ada yang disampaikan. Ya, sedikit saja Pak Surokoco pada para petani ya yang ada di Indonesia. Terus kita bersemangat, jangan terlalu banyak berharap ya dari bantuan maupun yang lainnya. Jadi kita terus secara mandiri saja. Kalaupun ada bantuan ya syukur kita terima, jangan ditolak. Adapun ada teknologi juga kita coba begitu. Dan kepada para pemberi kebijakan atau para pakar, ajaklah bicara petani gitu. Karena petani ini punya pengalaman yang banyak di lapangan. Kalau para pakar itu kan dari pengetahuan, dari literatur, ya akan berbeda dengan pengalaman petani yang ada di lapangan. Jadi ayo bersama-sama, ya kita juga akan bantu. Gitu. Kita KTNA ini diajak bicara apapun tidak pernah minta apa-apa. Lillahi ta'ala. Allah itu maha adil, tidak tidur. Ya, kalau kita memikirkan perut orang, pasti kita juga dipikirkan oleh Maha Kuasa bagaimana agar kita juga bisa sejahtera. Mungkin demikian dari Pak Firman. Oke, terima kasih Mbak Min untuk waktunya luar biasa ini tamu kita. Kerabat Desa Indonesia tanpa terasa sudah di penghujung acara. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Win dari KTNA adalah tentang bagaimana kemandirian petani, kemudian bagaimana petani ini punya banyak pengalaman, jadi teman-teman peneliti, teman-teman pembuat kebijakan dan seterusnya, janganlah membuat sesuatu tanpa mengajak bicara petani karena mungkin ada bagian-bagian yang Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah temukan di literatur-literatur. Sampai di sini episode kali ini, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dan menjelang Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Sampai jumpa, salam bahagia kerabat desa Indonesia.